Hai semuanya, sawadikra, apa kabar? Semoga selalu baik dan juga sehat dimanapun kalian berada. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini, di video ini kita akan update mengenai kasus di Subang dan kita akan bahas mengenai keterangan terbaru dari Kadif Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo, yang dinyatakan beberapa hari lalu, tepatnya adalah hari Rabu 9 Februari 2022. Beliau menyampaikan keterangan terkait dengan update kasus Subang ke sejumlah media online. Ada salah satu hal yang menarik menurut aku, apakah kok beliau ini menyampaikan hal ini? Apakah ini adalah sekedar update atau berusaha memberikan pesan ke masyarakat? Apakah itu akan coba kita analisa dari sejumlah media online. Nah, ada beberapa hal yang menarik karena intinya dari pernyataan yang akan aku bahas dari beliau ini adalah mengenai jumlah saksi. Awal kasus ini muncul di bulan Agustus, itu saksi ada sekitar 25. Kemudian selama berjalannya waktu sampai akhir tahun lalu di Polda Jabar, keterangannya juga disampaikan bahwa total saksi itu ada 69 ya. Apakah ini termasuk juga dengan saksi keterangan ahli? Ya, aku yakin juga ini adalah salah satunya. Tapi yang menurut aku juga cukup mencengangkan karena beberapa minggu terakhir ini kan kita sepertinya tidak mendapatkan hal baru update ya dari Polda Jabar mengenai kasus Subang, tapi ternyata di beberapa hari lalu Kadif Humas Polda Jabar menyampaikan bahwa sekarang total saksi yang diperiksa itu lebih dari 100 kali. Apakah ini adalah sebuah pesan yang disampaikan ke masyarakat Indonesia bahwa Polda Jabar walaupun tidak ada konfirmasi atau update press release mengenai kasus Subang, pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa mereka terus mengawal kasus ini, mereka terus bekerja, mereka terus mencari siapakah para pelakunya. Karena kita tahu juga bahwa di akhir tahun lalu pada saat Polda Jabar merilis sketsa wajah ya, DPO dari kasus Subang, itu kan juga butuh proses ya menurut aku, prosesnya untuk menyampaikan foto tersebut disebar ke berbagai polsek, Polres, Polda di seluruh wilayah Indonesia, dan sepertinya di Januari mungkin sudah menyebar secara utuh ya gambar tersebut. Tapi menurut aku, kalaupun secara fisik mengenai gambar DPO tersebut mungkin butuh waktu seminggu atau 2 minggu, tapi kan kalau secara online itu bisa real time. Pada saat dibahas di YouTube, pada saat dibahas di media online, itu dalam waktu hitungan detik itu sudah tersebar se-Indonesia. Itu menurut aku adalah hal yang tidak terlalu fundamental. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, coba kita baca beritanya. Salah satu online artikel yang meliput mengenai keterangan beliau adalah dari Tribun Kaltim ya. Terbaru, terjawab sudah siapa sebenarnya pelaku kasus Subang. Polda beber hal mengejutkan soal saksi. Jadi pihak Polda Jabar akhirnya menyampaikan perkembangan terbaru pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang dikenal dengan kasus Subang. Seperti diketahui, hingga hari Kamis 10 Februari masih belum ada keterangan siapakah tersangkanya, tapi penyidik Polda Jabar mengungkapkan. Dari awal kasus ini muncul, yang diperiksa adalah 25, kemudian menjadi 69, dan terakhir adalah mencapai lebih dari 100 saksi. Kutipan dari Kombes Pol Ibrahim Tompo adalah begini, "Saya sudah melakukan koordinasi dengan penyidik. Memang kami belum publikasi lebih banyak, tetapi jumlah yang diperiksa itu seratusan lebih orang yang kami periksa." Dikutip pada saat ditemui langsung di Jalan Mekarwangi, Kota Bandung, Rabu 9 Februari 2022. Nah, pada saat beliau menyampaikan ini sebenarnya aku menangkap pesan bahwa ingin memberikan pesan ke masyarakat, jangan khawatir begitu. Walaupun kami dari Polda Jabar belum menyampaikan siapakah tersangkanya atau belum menyampaikan update yang diinginkan seperti netizen masyarakat lebih banyak meminta keterangan-keterangan dari Polda Jabar. Ini pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa kami dari Polda Jabar itu mereka sebenarnya tidak berhenti sampai kasus ini pun sampai terungkap. Itu adalah pesan yang ingin disampaikan. Karena kalau aku bandingkan dengan keterangan dari sejumlah saksi, pengacara-pengacara, misalnya dari pengacara Yoris dan juga Pak Yosep, pengacara Danu juga, mereka beberapa kali pun juga mengisyaratkan dan juga ada yang menyatakan secara eksplisit bahwa selama ini, selama awal tahun 2022 ini memang klien-klien mereka belum dilakukan pemanggilan lagi
Tapi bukan berarti kalau klien mereka tidak dilakukan pemanggilan, artinya adalah Polda Jabar berhenti menangani kasus ini. Sepertinya tidak seperti itu. Ini dijawab dengan keterangan dari Kadif Humas Polda Jabar yang menyatakan bahwa sekarang sudah ada seratusan saksi. Artinya kalau akhir tahun lalu kan yang disampaikan dalam press release ada 69 saksi. Let's say sudah 101 lah, karena kan seratusan artinya bisa 101, 102. 69, 100 dikurangi 69 berarti sekitar ya berapa itu? 20 ya hampir mungkin let's say 30-an lah, karena 100-an ya, let's say 30-an saksi baru itu diperiksa kembali. Apakah saksi-saksi tersebut ada yang diduga mirip dengan orang yang masuk dalam daftar DPO tersebut? Tapi aku juga sangat menduga keras bahwa ini juga tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa saksi-saksi mungkin 30-an atau 40-an saksi baru yang diperiksa oleh Polda Jabar? Aku yakin pada saat saksi baru tersebut diklasifikasikan kenapa mereka harus dilakukan pemeriksaan, ini adalah berdasarkan data-data misalnya dari otopsi, misalnya berasal dari data olah TKP atau hal-hal yang sifatnya ilmiah. Karena seperti dugaanku dari awal kasus ini muncul, sepertinya di lokasi kejadian itu masih ada beberapa jejak yang berhubungan dengan data ilmiah yang belum berhasil diidentifikasikan ini milik siapa. Karena kalau dicek dengan 69 saksi tapi masih belum ada yang ketemu itu milik siapa, ya kemungkinan besar ya masih belum bisa berbunyi nih, karena aku melihat ada ada ketidaksinkronan hasil-hasil yang sifatnya ilmiah di kasus Subang. Misalkan dengan waktu kematian, let's say kalau kalian masih ingat ya, waktu otopsi yang pertama kan dikatakan dari keterangan penyidik saat itu bahwa kematian pertama itu kan sekitar setengah 12 malam. Padahal itu sangat bertolak belakang dengan keterangan saksi lainnya. Kalian masih ingat saksi yang mengatakan bahwa ada beberapa orang yang melihat sekitar jam 12 malam kedua korban itu sedang berada di luar rumah TKP. Ini artinya juga apa, Anjas? Jadi kalau seandainya hasil dari ilmiah tersebut, misalnya otopsi, dinyatakan waktu kematian Ibu Tuti setengah 12 malam, tapi kok ada saksi yang bilang melihat jam 12 malam masih di luar. Nah, ini kan ada hasil yang tidak sinkron. Aku menduga keras juga kenapa kasus ini sangatlah alot, karena ada banyak temuan-temuan yang sifatnya ilmiah mungkin saja karena ada beberapa faktor. Misalnya karena ketidakmahiran dari orang-orang atau tim yang melakukan penyelidikan di kasus ini untuk hal yang ilmiah, karena ya kita nggak bisa menutup mata. Dr. Hastri pun yang melakukan otopsi kedua mengatakan bahwa ada dua hal yang dilakukan dalam otopsi yang kedua. Pertama adalah mengkoreksi, dan kedua adalah menambahkan. Tidak dikatakan lebih detail apa saja hal tersebut, tapi yang dikoreksi adalah waktu kematian. Yang ini mengindikasikan bahwa sepertinya bahwa untuk otopsi pertama kurang begitu lengkap. Mungkin karena petugasnya belumlah berpengalaman, kemudian juga tanggal 18 Agustus itu juga merupakan hari libur di Indonesia, terus juga masih PPKM karena setelah 17-an mungkin personilnya tidak lengkap. Harusnya hal tersebut bukanlah menjadi excuse gitu, karena ya suka nggak suka kita masyarakat adalah rely-nya kepada tim penyidik. Jadi kesalahan-kesalahan yang mungkin saja terjadi dari beberapa orang yang menangani kasus ini sekarang itu sedang di-cover, karena ya suka nggak suka 48 jam pertama adalah waktu yang krusial. Kalau di 48 jam pertama yang sifatnya adalah hal-hal yang akan mengarah ke alat bukti, misalnya dari hal ilmiah atau hal-hal yang sifatnya ya barang bukti yang menuju ke alat bukti ya, itu tidak ditangani dengan baik, ya at the end of the day selama proses ini berjalan, pada saat ada temuan-temuan baru, kok temuan ini dengan temuan ini nggak sinkron, ada apa? Atau ada kecurigaan yang lainnya lagi. Karena di media massa kan, terutama di perdebatan di internet gitu kan ya, ada yang menilai bahwa kayaknya ada oknum yang terlibat. Anjas, masa sih ada oknum yang terlibat? Kita nggak boleh menuduh juga, harus ada buktinya. Tapi ada beberapa orang yang bilang bahwa kayaknya ada oknum yang terlibat, mereka ini adalah tugasnya sengaja mengacaukan pada saat olah TKP, mengacaukan pada saat mungkin otopsi atau hal-hal yang sifatnya barang bukti menuju ke alat bukti dikacaukan, karena dengan berjalannya waktu pada saat ada temuan-temuan baru yang sifatnya real dari para saksi itu tidak akan match. Mungkinkah ada
oknum-oknum yang diduga terlibat di sini. Ini adalah dugaan yang tersebar di media massa, dan ini bukanlah hal yang nggak masuk akal sih, karena terlalu banyak hal-hal yang menurut aku juga masa sih kebetulan, ataukah ini framing, ataukah memang ini adalah faktanya. Tapi tentunya salah satu hal yang masih menjadi pertanyaan banyak netizen adalah mengenai isu banpol kan ya. Isu banpol kalian sudah tahu lah seperti apa ceritanya. Dan sampai sekarang pun kita masih belum mendapatkan keterangan. Sebenarnya seperti apa sih peranan banpol tersebut, kok menyuruh Danu untuk menguras bak mandi? Apakah itu hanya sekedar pelanggaran SOP karena kemalasan oknum-oknum tersebut, atau karena memang ada penggiringan-penggiringan tertentu? Itu pun juga harus dicari tahu kan ya. Kalaupun memang benar banpol tersebut menyuruh Danu melakukan menguras bak mandi, apakah ini ada kaitannya dengan temuan-temuan yang diduga adalah mengarah ke Danu? Tapi suka nggak suka, at the end of the last year kan juga sudah dinyatakan dari Polda Jabar bahwa belum ditemukan alat bukti yang kuat. Well, like or dislike, suka nggak suka banyak yang membahas mengenai Yosep, Danu, kemudian juga ada beberapa hal lainnya, tapi kok tidak menjadi sesuatu hal yang merujuk alat bukti. Berarti apakah ini sebuah tanda bahwa semua itu adalah hasil framing atau hasil rekayasa dari oknum-oknum tertentu? Itu adalah kemungkinan yang pertama. Atau kemungkinan yang kedua adalah mungkin saja ada dugaan bahwa ada orang-orang yang sedang dilindungi. Kalau ini terungkap siapakah orang-orangnya, nanti ada orang-orang yang akan terseret atau kasus-kasus lainnya juga akan terungkap. Itu adalah hal yang memang sedang tersebar di media massa. Kemudian ada keterangan lagi pun dari Kadif Humas Polda Jabar, ada kutipannya di sini. Jadi, kami memang tetap secara maraton melakukan pemeriksaan terkait alat bukti dan kesaksian, katanya. Oke, lebih lanjut pihaknya berharap dari pemeriksaan yang matang itu nantinya bisa memberikan petunjuk kepada penyidik. Sebenarnya kalau ngomongin petunjuk tuh udah banyak banget ya. Tapi aku yakin sih tantangan terbesar menurut aku sekarang ini di Polda Jabar ya. Kalau secara pribadi bukan lagi mengenai hal-hal yang menjurus ke alat bukti. Kalau ngomongin soal alat bukti itu sudah banyak banget, tapi mungkin lebih ke masalah keberanian aja sih. Karena aku mencium aroma sepertinya Polda Jabar ada aroma ketakutan kalau mereka menilai bahwa alat buktinya tidak kuat, akan masuk ke pra-peradilan. Nanti pra-peradilan akan dituntut Polda Jabarnya kalau seandainya mereka kalah di pengadilan. Aku sih mencium aroma ketakutan seperti itu. Tapi itu adalah hal yang wajar, adalah salah satu bentuk kehati-hatian. Tapi kalau terlalu hati-hati juga menurut aku juga agak harus dirubah ya strateginya, karena alat bukti kan dalam undang-undang juga sudah diatur gitu, ada 5 gitu, nggak harus yang sifatnya bisa terlihat dengan mata. Alat bukti yang pertama itu adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat, dan juga petunjuk. Nah, 3 terakhir yang aku sebutkan ini adalah hal-hal yang memang tidak bisa disaksikan dengan kasat mata pada umumnya, walaupun ada beberapa yang bisa disaksikan dengan kasat mata begitu, misalnya kayak CCTV. Mungkin kalau ada CCTV itu adalah sesuatu hal yang sifatnya kasat mata yang bisa membooster rasa percaya diri dari Polda Jabar. Well, at the end of the day kita terus kawal kasus ini dan kita terus support Polda Jabar. Kita harus fair ya. Kalau ada perkembangan ya kita apresiasi, tapi kalau dinilai ada yang janggal atau juga ada yang aneh juga kita kritisi. Jadi semuanya harus seimbang, bukan melihat siapa yang berbicara, tapi apa konten yang sedang dibahas, apakah ini make sense atau tidak. Kalau menurut kalian, apakah kasus Subang akan segera terungkap di Februari 2022 ini? Tinggalkan pendapat dan juga komentar kalian. Tapi aku sangat yakin sekali Polda Jabar pada umumnya banyak yang bekerja keras. Walaupun mungkin di luar sana dugaan seperti netizen ada oknum-oknum yang sedang bermain melindungi beberapa orang dengan tujuan adalah melindungi kasus-kasus yang lainnya tidak terungkap. Itu adalah masih dugaan dan kita harus membutuhkan bukti untuk sampai ke sana. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan komentar, tinggalkan like, dan juga follow Instagram Kudianjas di Thailand serta subscribe channel YouTube ini. Khawpun kerap semuanya. Bye-bye.